Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aldi Setiawan dari kelas 11A1. Berdiri saya di sini untuk menyampaikan beberapa konsep trigonometri. Dengan pertanyaan, mengapa hanya sin saja yang positif, sedangkan cos dan tan itu negatif? Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas matematika tingkat lanjut saya ya. Dan yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke materinya. Oke, langsung aja kita ke materinya. Tapi sebelum itu, sebelum gue menjelaskan kenapa di kuadran 2 hanya sin saja yang positif, tapi cos-tannya itu negatif, kita harus terlebih dahulu mengetahui dari sisi koordinat kartesius. Nama dalam koordinat kartesius itu di sumbu x yaitu di sumbu vertikal dan sumbu y itu di bagian horizontalnya itu memiliki sisi positif dan negatifnya. Yang mana dalam sumbu x di bagian kanan sumbu x itu positif ya, yang mana itu bernilai 1, 2, 3, 4 lah, sebagian sini itu positif pokoknya. Dan di bagian kiri itu negatif, misalnya min 1, min 2, min 3, dan bagian tengah ini 0 ya. Dan di bagian sumbu y juga sama, bagian atasnya itu positif 1, 2, 3, 4, dan bagian bawah itu sisi negatifnya min 1, min 2, min 3, min 4. Nah sebelum itu kita harus mengetahui juga tuh di mana bagian kuadran 2. Yang mana kuadran 1 ada di sebelah sini, kuadran 2 ada di sini, 3 di sini, dan 4 di sini kuadrannya. Nah, untuk mengetahui sin kostannya itu positif atau negatifnya, kita harus menarik garis lurus tergantung derajatnya. Yang mana di kuadran 2 itu uh, memiliki derajat 120, 135, 150, dan 180. Yang mana kalau kita garis tarik lurus dari 4 derajat itu, kita tulis alfa aja ya biar gampang. Kita tarik lurus ini membentuk segitiga ya. Segitiga. Nah, kalau kita tulis di segitiga seperti ini. Nah, untuk bagian-bagian sisi dari segitiga ini, yang mana bagian bawah ini kan bersama dengan sumbu x-nya sejajar. Bagian kiri itu negatif. Jadi untuk bagian bawahnya itu negatif ya. Jadi min x. Dan bagian sisi depannya dari alfa ini y itu positif, dan r-nya juga atau sisi miringnya itu positif. Nah, untuk mengetahui sin kostannya itu negatif atau positif, kita bisa dengan cara menggunakan rumus sin kostannya itu. Yang mana untuk mencari sin kostannya itu bisa dengan cara sin alfa sama dengan, yang mana kalau untuk mencari sin itu dengan cara d mi, d dibagi mi atau depan dibagi mi. Yang mana sisi depannya ini dan sisi miringnya ini ya, ini miring, ini depan. Nah, untuk sisi depan dan miringnya itu kalau dilihat-lihat ini memiliki bernilai positif. Nah, bisa dibilang positif, dan sisi miringnya juga positif. Nah, positif dibagi positif itu positif. Nah, sekarang ke bagian cos. Cos alfa. Cos alfa itu bisa cari dengan cara sami atau samping miring. Samping dibagi miring. Sami. Nah, dimana di bagian samping itu bisa kalian lihat sendiri di bagian sini ya. Itu bagian sampingnya itu bernilai negatif, yaitu min x. Kita tulis min, miringnya itu positif. Nah, negatif dibagi positif itu negatif nilainya, jadi cosnya itu negatif. Nah, sekarang tannya, tan alfa. Tan bisa dicari dengan cara depan dibagi samping. Depan dibagi samping desa. Nah, sisi depannya itu positif, sisi sampingnya negatif. Jadi positif dibagi negatif yaitu negatif. Jadi dilihat dari perhitungan ini aja kita bisa mengetahui dari sini sinnya itu bernilai positif semua ya. Yang mana di perhitungannya itu depan dibagi miring itu nilainya positif semua. Sedangkan di kostan itu karena dibagi dengan samping jadi bernilai negatif. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Contohnya ini 1, ini 2, ini akar 3 lah pokoknya. Nah, kita uji tes. Di bagian sin, kita pakai sin ya. Sin kita pakai berapa derajat ya?
30 derajat lah ya. Nah, di bagian sin 30 derajat ini itu bisa dihitung dengan cara depan dibagi miring. Jangan 30 derajat, itu kuadran 1 ya. 120 derajat lah pokoknya. 120 derajat. Nah, di mana di bagian sisi depannya itu bernilai positif ya. Jadi ini depannya itu akar 3 per miringnya itu 2. Nah, akar 3 dibagi 2 itu gak bisa jadi ya. Hasilnya ya tetap akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Nah, kalau dari bagian cosnya 120 derajat. Jadi samping dibagi miring. Sampingnya min 1. Karena ya berada di sumbu X bagian minus. Min 1 dibagi miring 2. 2. Sama kan? Min 1 dibagi 2 yaitu setengah. Min setengah. Jadi ya dari situlah asal usul dari minus itu, karena bagian alas atau ya bagian X ini bernilai negatif. Oke. Sampai sini dulu untuk penjelasannya. Kalau ada kekurangan atau salah penyebutan mohon maaf. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.